Masih mutar-mutar. Oke. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Selamat siang Pak. Oke ya, apa kabarnya? alhamdulillah baik. Ya, luar biasa ya. Puji syukur kita hari ini bisa berkumpul walaupun dalam suasana pandemi ya, kita bisa berkumpul walaupun digital. Ya, secara digital, secara online. Nah, hari ini saya langsung singkat aja ya tanpa break. Tapi saya lihat muka-muka Bapak Ibu ini fresh semua, ya. Nggak ada yang galau atau apa kehilangan uang, nggak kan? Oke. Nah, jadi hari ini materi kita adalah literasi digital, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu IHT in-house training, jadi Bapak Ibu nanti kan mengajarkan teman-teman Bapak Ibu apa sih yang harus kita persiapkan agar gimana sesuatu yang baca atau peserta baca itu lebih menarik. Karena kan kita kalau buat kita sih sangat membosankan kan, kadang-kadang orang kalau lihat wah ini narasumbernya kok membosankan sekali. Nah, jadi seperti itu, bosan jadinya pesertanya malah kabur sana kemari kan. Nah, jadi kita buat presentasi yang lebih menarik, ada gambar animasinya. Nah, jadi itu tujuan kita hari ini. Gimana literasi digital kita harus membangunnya dulu. Gimana sih cara kita membangunnya? Apa sih yang kita perlukan? Nah, karena dalam digitalisasi itu banyak sekali gangguan, entah itu gangguan dalam segi internet, dalam segi sinyal ya. Nah, saya akan share screen sebentar, mohon izin dulu ya. Share screen. Ini saya ambil saja di internet, kalau bisa Bapak Ibu baca. Sinyal oh ya. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat. Nah, Bisa. Oke, pengertian literasi digital secara bahasa literasi atau literasi artinya melek ilmu atau kecakapan membaca dan menulis. Maka secara bahasa literasi digital adalah kemampuan membaca dan menulis dalam teknologi digital. Nah, ini yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu selama nanti kita mulai pembelajaran dalam sekolah penggerak ya. Karena sekolah penggerak kita harus digital, itu harus lebih bagus. Karena kita selama ini kan hanya menggunakan ya yang manual kan. Nah, lalu berikutnya literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Itu literasi. Karena kita sekarang kalau boleh jujur ya, anak-anak sekarang itu literasinya sangat kurang kan. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, mungkin di sekolah Bapak Ibu seperti itu ya. Anak-anak apa suka membaca atau tidak? Iya, kebanyakan tidak suka membaca, tidak gemar membaca. Tidak gemar ya, memang seperti itulah anak-anak. Tapi kita harus membuat motivasi anak itu dengan ya memberikan sesuatu yang bisa mereka baca yang menarik. Kalau nggak menarik, otomatis mereka nggak mau baca. Nah, untuk membuat sesuatu yang bisa menarik, kita memerlukan beberapa alat. Ya, alat yang dibutuhkan. Saya akan matikan dulu presentasinya. Saya akan buka lagi yang baru. Ini ada. Apa sih yang kita butuhkan dalam membagi atau membuat sebuah materi untuk literasi digital. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Iya, terlihat. Iya, oke. Nah, ini komponen TIK. Nah, kita perlu adanya komponen perangkat TIK. Mungkin nih Bapak Ibu tahu ya perangkat TIK itu apa? Iya. Ya, teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya kan yang terkenal sekarang itu smartphone ya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa sih maksud dari gambar ini? Mungkin Bu Tri Jelita, maksud dari gambar ini? Ya. Kalau dilihat dari gambarnya itu ada dua komunikasi dua arah gitu. Nah, terus ada pengiriman dua pesan
Kemudian ada di tengahnya itu ada, misalnya kalau ada gangguan, misalnya ya gangguan dari perangkat, gangguan dari jaringan-jaringan gitu ya, sehingga hal-hal yang bisa kita yang bisa kita alami setiap melakukan atau menggunakan memanfaatkan perangkat TIC itu. Oh. Oke, bagus sekali dari Bu Tri Jelita. Mungkin ada dari yang lain mau menambahkan? Mungkin Pak Yadi atau Pak Dona? Ya, silakan Pak Yadi. Ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Karena tidak ada. Ya, Pak Mukromin, silakan. Sedikit. Jadi di situ perangkat TIC dan lingkungannya, di situ ada 2 orang yang saling berhubungan. Jadi yang pertama itu sebagai pengirim, kemudian yang kedua itu sebagai penerima. Di dalam mengirim suatu komunikasi itu pasti ada jaringan yang diperlukan, umpat balik ya. Jadi ada medianya juga, sehingga di situ ada gangguan yang bisa diatasi dan gangguan tidak bisa diatasi. Mungkin itu saja Pak. Oke, terima kasih pada Pak Mukromin dan Bu Tri Jelita. Jadi tepat sekali ya. Jadi ini di mana ada komunikasi 2 arah ya. Karena dalam TIC itu ada istilah komunikasi 1 arah, komunikasi 2 arah ya. Yang di mana di dalam gambar ini ada namanya komunikasi 2 arah. Mereka menggunakan teknologi. Nah, perangkat teknologi yang mereka gunakan itu bervariasi. Kita bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone seperti yang kita lakukan sekarang kan, kita menggunakan laptop kan, kita menggunakan beberapa aplikasi, contohnya saja yang kita gunakan Google Meet itu Bapak Ibu. Berikutnya ada lagi yang aplikasi yang sering digunakan oleh orang sekarang, yaitu adalah Zoom Meeting. Nah, jadi bagaimana sih perlunya mohon maaf, apa sih maksudnya di gangguan noise? Nah, gangguan ini memang sering terjadi ya di dalam dunia teknologi, karena untuk gangguan itu ada 2 jenis. Yang pertama seperti kata Pak Mukromin tadi, ada gangguan yang bisa kita atasi, can we handle, ada juga yang tidak bisa kita atasi, cannot we handle ya. Nah, salah satu yang tidak bisa kita yang bisa kita handle atau yang bisa kita atasi itu salah satunya adalah misalkan Android Bapak Ibu itu ngehang ya, ceket gitu. Kalau ceket, mohon maaf bahasanya, nggak terlalu lancar. Jadi kita perlu melakukan restart agar semua proses memori, RAM dan prosesornya bisa merilekskan kembali dan membuka kembali. Lalu kita coba lagi. Gangguan itu pasti akan teratasi. Nah, berbeda kalau sinyal. Kalau sinyal hilang gimana cara kita ngatasinnya? Nggak bisa kan, bingung malah. Karena sinyal ini urusannya operator. Bahkan operator pun kadang bingung, nggak bisa memperbaiki kalau memang sinyalnya di lingkungan sekitar itu petir, hujan atau apapun. Misalkan kena petir kan, jadi nggak bisa mereka perbaiki langsung. Kadang-kadang di tempat daerah saya juga seperti itu. Kalau sudah hujan, ya udah selesai sinyalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, perangkat yang dibutuhkan harus memang memiliki spesifikasi yang sesuai untuk mengatasi gangguan-gangguan yang ada di dalam sebuah aplikasi yang Bapak Ibu nanti akan pakai untuk penyampaian atau pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, untuk penerima bisa Bapak Ibu baca itu ada perangkat seperti handphone ya kan, penerimanya. Terus perangkat kerasnya itu ada laptop dan lain sebagainya. Lalu perangkat lunaknya ada aplikasi WhatsApp, Telegram, lalu Messenger, apalagi biasanya itu Bapak Ibu Google Meet ya. Oh ya, salah satu yang kita pakai. Nah, medianya itu ada kabel, ada yang nirkabel, tanpa kabel. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh di mana kita harus merestart agar perangkat itu bisa kembali seperti semula, normal. Nah, jadi kita harus mengenal dulu perangkat kita yang kita pakai seperti apa, mampu nggak mengoperasikan aplikasinya, mampu nggak untuk anak-anak itu bisa, bukan anak-anak, mampu nggak Bapak Ibu untuk membuat program atau membuat tulisan tangan dari elektronik
tulisan elektronik maksudnya, agar lebih menarik. Kalau spesifikasi laptop Bapak Ibu hanya Intel dual core, RAM-nya cuma 512 MB, Bapak Ibu mau buka aplikasi PowerPoint pun sangat berat. Apalagi kalau mau di-sharing. Kebetulan laptop saya seperti itu juga Bapak Ibu. Ya, karena laptop saya nggak kuat. Mau sharing screen aja beratnya luar biasa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus mengenal juga apa sih OS-nya. Jadi di sini ada contoh, ini ada 3 OS. Yang pertama Chromebook. Chromebook itu sama seperti Android. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya Chromebook mungkin bisa digunakan, itu dia seperti Android saja, bisa diinstal aplikasi berbagai macam karena banyak ya. Yang berikutnya ada Microsoft Windows, biasanya kita pakai, yang sering kita pakai sekarang, dan macOS ini paling jarang digunakan karena Bapak Ibu tahu mungkin harganya mahal. Nah, jadi spek yang standar yang harus Bapak Ibu tahu, yang pertama apa sih sistem operasinya, ukuran RAM-nya berapa sih, lalu besaran ROM-nya berapa. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya nanti bisa Bapak Ibu baca, itu akan saya kirimkan modul kepada Bapak Ibu. Nah, ini untuk Windows 10 bagaimana sih caranya, yaitu tekan menu Start lalu pilih Properties. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui caranya, Bapak Ibu tahu spesifikasinya, maka Bapak Ibu akan bisa langsung mengerjakan menggunakan aplikasi itu. Dan aplikasi itu pun mereka memiliki standar tertentu, makanya kita harus sesuaikan. Bukan aplikasi yang menyesuaikan perangkat, tapi perangkat yang menyesuaikan aplikasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kita bisa membuat pembelajaran yang menarik, menggunakan misalkan yang paling mudah aja ya, biasanya menggunakan apa Bapak Ibu kalau mau presentasi? Biasanya pakai apa? PowerPoint ya. Oke, terima kasih. Nah, biasanya kita menggunakan PowerPoint itu kan paling simpel. Nah, ada beberapa komputer, laptop kalau nggak kuat, dia mau maksain pakai PowerPoint. Gimana mau bisa menarik pembelajaran itu kalau komputer yang Bapak Ibu yang gunakan misalnya, mohon maaf, itu lemot. Bapak Ibu klik next, malah nggak muncul nextnya, malah bisa blue screen. Mungkin ada yang tahu istilah blue screen? Yang layarnya biru lalu langsung mati laptopnya. Itu karena pengaruh dari lemahnya sistem operasi yang ada di laptop Bapak Ibu. Tapi kalau laptopnya kuat, ya nggak apa-apa, kejar terus. Jadi buat semenarik mungkin agar budaya literasi digital anak itu lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk literasi digital materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Dona, ada? Nggak ada. Kayaknya Cukup. Oke. Kalau cukup, saya rasa untuk materi kita hari ini cukup sekian. Dan untuk tugas, itu ada tugas kelompok Bapak, saya kirimkan di itu ya LMS-nya, jadi bisa Bapak Ibu cek di sana, bisa Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Nanti jika sudah, besok hari kita akan membahasnya bersama-sama. Iya. Ya. Jadi membahasnya, misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada hari berikutnya. Oke, cukup sekian untuk materi yang saya berikan, dan saya ucapkan selamat siang semuanya. Siap. Selamat siang.